Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kita melihat recovery yang cukup baik datang untuk Bitcoin. Kembali kita berada di angka 49.000 sekarang. Dan secara global market cap crypto kembali ke angka 2,31 triliun dolar atau turun sekitar 3,73%. Bitcoin sendiri di angka 49.025, kemudian Ethereum 4.153, Binance Coin 562, Solana 195, Cardano 1,39, XRP 0,83, Polkadot $28. Dan hari ini Terra Luna melawan arus guys, naiknya 22%, dan dalam 7 hari terakhir itu naiknya malah 70%. Jadi Terra Luna adalah top coin yang sedang melawan arus gitu ya. Kita langsung masuk aja ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, dikatakan di sini Bitcoin could consolidate until 2022 after mass wipe out sends Bitcoin price to 41K. Jadi menurut seorang analis kita akan hanya berkonsolidasi saja, alias kita akan sideways saja hingga tahun 2022. Apakah kalian setuju guys bahwa kita tidak akan melakukan apa-apa lagi di tahun 2021, kita hanya akan konsolidasi saja alias kurang lebih sideways gitu ya sampai tahun 2022 baru kita akan mendapati lagi pergerakan berikutnya? Ataukah kalian lebih setuju bahwa kita sudah akan masuk ke bear market? Ataukah kalian lebih setuju bahwa kita masih akan mempunyai kesempatan untuk mendapati all time high di tahun ini? Saya pengen tahu komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekaligus di sini juga dikatakan 2.5 billion liquidated across cryptocurrency in a mass rout which sends Bitcoin price action back to the end of September. Jadi ini juga adalah salah satu yang sudah kita tunjukin juga kemarin, di mana kita mendapati likuidasi besar-besaran kemarin. Angkanya kurang lebih di 2 billion dollar alias 2 miliar dolar gitu ya. Dan itu adalah salah satu angka paling besar yang kita pernah lihat semenjak bulan September. September kemarin kita juga mendapati satu hari di mana kita mendapatkan likuidasi yang besar, angkanya bahkan hingga 3,2 billion dollar. Dan itu adalah yang terjadi ketika kita terkoreksi dari angka 53 sampai 40.000. Jadi kali ini angkanya juga cukup besar, tapi tidak sebesar September. Kali ini dia hanya sekitar 2 billion dollar, tapi itu juga udah termasuk angka yang cukup besar jika kita bandingkan dengan hari-hari lainnya gitu ya. Walaupun di pertengahan teman-teman bisa melihat ya adalah sesekali ada 1 billion dollar, ada 900 juta dolar gitu-gitu kan. Cuman nggak pernah menyentuh angka 2 bahkan 3 billion dollar lagi. Next. Nah, ini juga adalah salah satu chart yang menurut saya cukup menarik ya guys. Ini adalah dari Plan B for Context 2017 Bull Market. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan cycle 2017 ketika kita mendapati fase parabolik gitu ya, alias rally terakhir sebelum kita masuk ke bear market. Di pertengahan rally tersebut, kita juga mendapati multiple big correction atau koreksi besar di pertengahan rally kencang tersebut. Dimana kalau misalnya teman-teman perhatikan dan ukur, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kita mendapati koreksi besar, dan rata-ratanya kita mendapati koreksi kurang lebih hingga 30%. Dan kita mendapati 3 kali di mana dia terkoreksi sekitar 38%. Nah, kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan yang terjadi kemarin, oke, maka kita juga bisa mendapati angka yang kurang lebih sama. Kurang lebih 39-40% kita terkoreksi kemarin. Alias tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di sini. Hanya beda kurang lebih terpaut 2% gitu ya. Jadi di sini pun kita melihat ada 3 kali bahkan kita mendapati koreksi hingga 38%. Yang pengen Plan B katakan adalah bahwa ketika kita mendapati koreksi besar bahkan di pertengahan bull market, itu bukanlah hal yang extraordinary, alias bukan hal yang luar biasa. Kita udah pernah mendapati hal yang serupa di cycle 2017, di mana kita juga mendapati multiple big correction alias koreksi besar di pertengahan rally terakhir itu, bahkan hingga angka juga 30%. Jadi Plan B cuma pengen sampaikan saja bahwa ya kalau kalian merasa kita sudah akan masuk bear market hanya karena kalian ngelihat kemarin koreksi 30-40%, ya kalian mungkin perlu ngelihat chart yang ini gitu ya. Tidak untuk mengatakan bahwa kita tidak mungkin masuk ke bear market, tetapi bahwa kita juga masih ada chance gitu untuk melanjutkan bull market, karena sebelumnya toh hal ini pernah terjadi gitu ya. Dan per hari ini teman-teman bisa melihat juga keadaan market masih dalam keadaan extreme fear gitu ya, dan angkanya semakin rendah 18
kemarin itu 25, walaupun sama-sama extreme fear tapi lebih rendah gitu kan. Walaupun kalau misalnya teman-teman perhatikan di chart di sini yang sudah diukur dari tahun 2018, ini bukanlah angka yang paling rendah yang kita pernah lihat gitu ya. Bahkan di bulan Juni kemarin kita melihat angka yang lebih rendah, bahkan nyentuh sampai angka 10 kurang lebih. Jadi sekarang kita udah berada di angka 18 dan berada di fase extreme fear. Walaupun kita udah mendapatkan bounce yang lumayan dari 41 atau 42 ribu hingga sekarang 49 ribu, tapi kita masih melihat market dalam keadaan extreme fear. Mungkin karena juga banyak sekali yang mempertimbangkan soal kali ini, banyak sekali isu-isu eksternal yang bisa mempengaruhi keadaan market sekarang gitu ya. Seperti yang disebutin kemarin, soal Omicron gitu kan yang masih simpang siur, keadaannya seperti apa, kemudian soal tapering, kemudian soal stock market US, kemudian soal keadaan ekonomi US, kemudian ada yang tambahan lagi kemarin di kolom komentar soal Evergrande juga kok, ya kan? Ya, pokoknya berbagai isu tersebut lah yang mungkin juga membuat sebagian investor masih enggan untuk invest sekarang dan memilih untuk wait and see terlebih dahulu. Ya, tidak ada yang salah dengan wait and see terlebih dahulu menurut saya gitu kan. Dan itu tergantung risk management masing-masing menurut saya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih penasaran gitu ya, dalam 24 jam terakhir itu masih atau kita coba cek deh yang 4 jam terakhir gitu ya. Bahkan dalam 4 jam terakhir atau 12 jam terakhir pun kita masih melihat banyak sekali likuidasi terjadi. Tapi kali ini uniknya adalah 12 jam terakhir kita mendapati tidak hanya orang-orang long yang ke liquid, orang-orang yang mencoba-coba short itu juga kena gitu guys. Alias mungkin orang-orang yang melihat bahwa kemarin udah drop parah, mungkin ke 45, 44 mereka ikutan short gitu kan. Dan akhirnya juga kemakan sekarang karena Bitcoin kembali recovery ke atas. Jadi sekali lagi guys, kalian jangan sampai over leverage dalam keadaan market yang sangat volatil seperti ini. Karena tidak bijak gitu guys. Kalau kalian menggunakan leverage yang sangat besar dalam keadaan market yang volatil, itu seakan-akan kalian itu lebih ke arah judi gitu ya. Karena kalau pakai leverage-nya besar, otomatis liquidnya lebih cepat. Dan kalian mainnya juga di market yang lagi volatil. Dan market yang lagi tidak menentu gitu arahnya. Jadi itu kalian lebih ke arah judi menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman pun iseng gitu, tangannya gatel gitu pengen setiap hari trading, ya usahakan jangan over leverage. Usahakan kalian punya planning yang jelas, punya setup yang jelas, punya stop loss yang jelas, punya take profit yang jelas. Jangan sampai hanya asal masuk aja, nggak tahu harus keluar di mana. Gitu ya. Jadi itu pesan saya, jangan sampai over leverage dalam keadaan market seperti ini, agar kalian tidak juga termasuk dalam salah satu list yang terlikuidasi. Karena kemarin saya dapati di kolom komentar itu ada beberapa mengatakan, kok saya menjadi salah satu orang-orang yang ke liquid kemarin kok, karena saya pakai leverage. Kemudian ada yang bilang $1.000 saya hilang, ada yang bilang $1.800. Pokoknya bermacam-macam. Saya pengen pesan, kalau kalian yang loss-loss seperti itu, likuidasi, jangan putus asa gitu ya. Anggap saja itu adalah uang untuk pembelajaran dan untuk mengatakan ke kalian bahwa yang namanya trading itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalian perlu disiplin, konsistensi gitu ya. Dan kalian perlu planning yang jelas. Kalau kalian liquid, biasanya itu karena kalian tidak mempunyai money management yang baik, gitu ya. Alias biasanya gitu ya guys ya. Kebanyakan itu malas pakai stop loss. Simple sebenarnya. Dan rata-rata harusnya kalian juga tahu gitu. Sebagai seorang traders, kalian harus pakai stop loss. Semuanya pasti tahu. Tetapi kadang-kadang kalian iseng gitu guys. Coba deh nggak pakai stop loss gitu ya. Nah, hoki-hokian kalian akan mendapati keadaan di mana market lagi bagus, kalian bakal cuan. Tapi kalau misalnya kalian mendapati keadaan seperti kemarin, bisa-bisa hasil jerih payah kalian berbulan-bulan untuk menghasilkan cuan, itu bisa habis dalam sekejap hanya karena kalian tidak menaruh stop loss. Jadi sekali lagi guys, stop loss itu super penting. Oke? Dan salah satu data juga yang menurut saya cukup positif hari ini adalah kita mendapati leverage ratio, teman-teman bisa melihat itu drop parah. Dan kita kembali ke angka 0,16. Oke. Dan kemarin kita udah nyampe ke 0,22 bahkan. Itu adalah angka yang sangat tinggi. Dan kali ini kita mendapati wipe out lagi. Semua leverage hampir
banyak banget pokoknya yang ke wipe out. Dan kita kembali ke angka 0,16, which is angka tersebut bukanlah angka yang juga rendah-rendah banget, tetapi ini udah termasuk angka yang normal gitulah ya. Alias di pertengahannya lah. Dibilang terlalu rendah tidak, dibilang terlalu tinggi juga tidak, normal gitu ya. So, itu adalah update untuk hari ini. Nah, kalau misalnya kita masuk ke chart hari ini guys, di daily chart kita bisa melihat recovery yang cukup baik menurut saya terjadi di Bitcoin. Dimana kalau misalnya teman-teman ukur dari bottom yang tercipta kemarin, maka kita sudah melakukan recover kurang lebih 20% gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman zoom in sedikit ke 4-hour chart atau bahkan 1-hour chart gitu ya. Saya mungkin mulai dari berita yang baik dulu lah ya. Berita baiknya adalah pertama, kita mendapati adanya indikasi minat yang cukup besar dari para whales di sekitaran 43 sampai 42 ribu. Alias masih banyak minat beli para paus di sekitaran sini yang menyebabkan Bitcoin langsung terreject lagi dari 41 hingga 47.000. Berita kedua yang baik, kita sudah mampu breakout dari salah satu area major resistance menurut saya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan sebelum-sebelumnya, area 47 sampai 48 sebelumnya menjadi area yang selalu menyulitkan untuk Bitcoin juga. Oke, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu ya. Yang menjadikan area tersebut adalah area major resistance. Dan kita mampu break dari area tersebut dan stay above. Oke, yang berarti berita positifnya sekarang kemungkinan kita akan menjadikan area 48 sampai 47 ribu ini sebagai area support kita. Oke, itu adalah berita baiknya. Berita buruknya adalah tentunya kalau misalnya teman-teman zoom out ke 4-hour chart, maka kita masih mendapati Bitcoin itu berada di bawah major trendline ini. Oke, kita masih berada di bawah trendline tersebut. Yang dalam artian, secara teori, kita masih dalam tahap breakdown trendline tersebut. Kita masih valid breakdown dari trendline tersebut. Yang dalam artian, kita juga mempunyai probabilitas untuk kembali mendapati koreksi lebih dalam. Gitu ya. Jadi menurut saya pribadi masih akan melakukan yang namanya wait and see terlebih dahulu guys ya. Saya tidak akan gegabah untuk masuk atau melakukan analisa ke market sekarang. Saya pengen ngelihat market itu pengennya ngapain dulu sih gitu. Mungkin selama berapa hari. Kalau misalnya menurut saya ya guys ya, kalau misalnya kita mampu dalam beberapa hari ke depan close lagi di atas angka 50.000 atau lebih baik lagi kita bisa close dan masuk lagi ke dalam trendline di sini, maka itu adalah indikasi yang sangat amat baik gitu ya guys ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya itu yang terjadi, maka kita bisa menjadikan ini sebagai potensial fake out atau fake breakdown gitu ya. Kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita mendapati Bitcoin kembali close di atas angka 52.000 atau bahkan 53.000. Kalau itu terjadi, maka saya biasnya sedikit lebih ke arah bullish gitu ya. Menurut saya penentunya sekarang ada di kedua area ini. Yang saya sudah tadi sebutkan, area 48-47 ini sebelumnya major resistance, harusnya akan provide some support dan menjadi major support sekarang. Tetapi kita juga akan berhadapan dengan area major resistance, yaitu angka 50.000. Di mana 50.000 adalah angka psikologi pertama, sekaligus ini memang adalah area yang sebelumnya juga menyulitkan bagi Bitcoin kalau misalnya teman perhatikan di sini. Jadi, saya juga tidak akan heran apabila kita mendapati semacam sideways terlebih dahulu di sekitaran area pertengahan, area support and resistance di sini, alias kita hanya, bentar guys, dihapus dulu, alias kita hanya akan mendapati sideways di sekitaran sini. Oke. Karena kedua area ini major gitu guys ya. Di atasnya major resistance, di bawahnya major support. Jadi kalau misalnya kita mendapati sideways di sekitaran sini alias mondar-mandir doang, yaitu adalah hal yang normal gitu ya. Sebelum mungkin pada akhirnya kita akan mendapati keputusan dari market apakah pengen breakout-nya ke arah atas atau kita akan breakdown-nya ke arah bawah. Jadi untuk sekarang saya masih akan wait and see terlebih dahulu untuk apa yang market pengen lakukan. Saya nggak pengen gegabah untuk ngambil keputusan. Tetapi menurut saya indikasi yang baik adalah tentunya apabila kita breakout ke atas angka 50.000 di sini. Oke. Tetapi apabila yang terjadi kita breakdown lagi dari area major support di sini alias area 48 sampai 47 di sini, maka saya biasnya sudah sedikit lebih ke arah bearish
dan kemungkinan kita akan mendapati retest kembali ke area support berikutnya yang sudah akan berada di angka sekitaran 43-an ribu. Jadi kedua area ini akan menjadi penentu gitu ya guys ya. Jadi ini semacam pintu dua-duanya. Kalau misalnya kita lewat pintu bawah ya kita akan lanjut ke bawah. Kalau ini kita lewat pintu atas ya kita akan melanjutkan lagi pergerakan ke atas. Jadi menurut saya kedua area ini yang perlu teman-teman perhatikan sekarang. Oke, tentunya akan semakin baik apabila kita mampu close di atas trendline ini lagi. Oke, tetapi kalau misalnya kita pun sudah mampu breakout dari angka 50.000, itu udah menurut saya adalah salah satu indikasi yang sangat positif. Dan kalau itu yang terjadi, saya sudah sedikit akan biasnya ke arah bullish gitu ya. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, kita kembali breakdown dari sini. Oke, maka kemungkinan saya akan biasnya ke arah bearish. Dan kalaupun kita mendapati misalnya ada pattern bearish reversal di sini, mungkin kita mendapati double top atau semacam triple top di sekitar trendline di sini, saya juga mungkin akan sedikit biasnya ke arah bearish gitu ya. Jadi itu tergantung lagi price action nanti seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita mendapati impulsive move ke atas seperti ini disertai konsolidasi, maka mungkin saya akan biasnya bullish. Tetapi apabila kita naiknya dalam bentuk merangkak saja seperti ini, ya, kemudian mendapati bearish reversal pattern, mungkin kita akan juga mendapati lagi koreksi lebih dalam. Jadi itu nanti tergantung price action seperti apa. Saya akan terus melakukan update untuk kalian tentunya. Jadi stay tune terus saja sampai di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Video hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu guys. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, boleh aja langsung bantu like-nya. Terima kasih yang berkenan like selama ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.